Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dadang Rusbawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hak tanggungan. Sebelum saya membahas mengenai hak tanggungan, perlu teman-teman ketahui bahwa adanya hak tanggungan ini merupakan pengganti dari hipotek dan kredit perban. Hipotek dan kredit perban ini berlaku sebelum adanya hukum tanah nasional. Mengapa hipotek dan kredit perban ini diganti? Karena peraturan tersebut merupakan produk Belanda dan produk tersebut tidak sesuai lagi dengan asas-asas hukum tanah nasional. Hipotek dan kredit perban ini diterapkan dan berlaku untuk mengisi kekosongan hukum saja sebelum adanya jaminan terhadap tanah. Nah, sebelumnya apakah teman-teman di sini sudah ada yang tahu tentang hak tanggungan itu? Jadi, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor atau yang berpiutang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Nah, saya akan memberikan sedikit keterangan mengenai penjelasan tadi, bahwa hak tanggungan merupakan jaminan atas tanah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Jaminan yang dimaksud di situ bisa tanah saja atau benda-benda lain yang menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut. Untuk apa jaminan tersebut? Jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan utang-utang tertentu. Jadi, suatu objek hak tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan guna untuk menjamin pelunasan lebih dari satu utang. Apabila suatu objek hak tanggungan dibebani lebih dari satu hak tanggungan, peringkat masing-masing hak tanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftarannya di kantor pertanahan. Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan melalui kekuasaan sendiri, yakni melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Nah, itu tadi sekilas mengenai pengertian hak tanggungan. Tadi sudah disinggung mengenai objek hak tanggungan. Nah, apa saja sih objek hak tanggungan itu? Yang pertama, hak atas tanah. Yang mana hak atas tanah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Hak atas tanah ini berupa hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Yang kedua, objek dari hak tanggungan itu yaitu hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan terlebih dahulu dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan. Selanjutnya, hak tanggungan ini dapat dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Dan yang merupakan pemegang hak atas tanah tersebut pembebanannya dengan dinyatakan tegas dalam akta pemberian hak tanggungan. Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, maka pembebanannya dapat dilakukan dengan menandatangani akta pemberian hak tanggungan. Oleh siapa? Yakni oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu dengan dibuktikan oleh akta otentik. Nah, barusan saya membahas mengenai objek hak tanggungan. Sekarang saya akan membahas mengenai subjek dari hak tanggungan. Nah, siapa sih subjek dari hak tanggungan itu? Yang pertama, pemberi hak tanggungan. Siapa saja sih pemberi hak tanggungan itu? Yakni perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek tanggungan. Yang kedua, subjek dari hak tanggungan itu yakni penerima atau pemegang hak tanggungan. Yang mana ini juga bisa perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Nah, itu tadi pembahasan mengenai hak tanggungan, mulai dari pengertian, objek hak tanggungan, dan subjek hak tanggungan. Nah, mungkin pembahasan mengenai hak tanggungan saya cukupkan sekian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan diharapkan jika dalam penyampaian tadi ada materi yang kurang jelas atau kurang tepat, teman-teman bisa berdiskusi dengan cara ketik di kolom komentar. Sekian, saya Dadang Rusbawan, sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.